السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang jemaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal saleh, mempersiapkan dan memperbaiki amalan kita agar kiranya kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan yang kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dimaksudkan kepada pribadi pribadi dan kepada kita seluruhnya, hendaknya senantiasa memperhatikan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan sebaik-baiknya bekal yang kita persiapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yad'u ba'dukum ala bayti ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslimin 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini seraya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Sedang jemaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita hakul muslim alal muslim, mengabarkan kepada kita hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, agar kiranya kita ketika melihat saudara kita semuslim seperti kita melihat diri kita sendiri, mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pelajaran kepada kita, bahwasanya di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah janganlah kita saling dengki satu dengan yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita tahu kemaksiatan yang pertama dilakukan di atas muka bumi ini disebabkan karena dengki satu dengan yang lainnya. Yaitu kita tahu bagaimana sejarahnya anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Qabil dan Habil, yang membunuh saudaranya disebabkan karena kedengkian dalam dirinya, merasa bahwasanya ayahnya lebih pilih kasih terhadap Habil.
Kemudian puncak dari kedengkiannya ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk berkorban. Maka keduanya mengorbankan hasil dari apa yang mereka usahakan. Yang satu bertani dengan yang satu adalah peternak. Yang satu mengorbankan hasil taniannya dan dia pilih dari harta atau pertanian yang buruk. Sedangkan yang satunya mengorbankan ternak yang paling dia cintai, yang paling gemuk di antara yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menerima kurban dari Habil yang telah mengorbankan sebaik-baik yang ia miliki. Maka disinilah timbul puncak dari kedengkian Qabil, sehingga terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Sehingga para ulama menyebutkan barang siapa, maka pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di dunia ini maka akan tertimpa seluruhnya kepada Qabil. Kemaksiatan yang pertama ia lakukan, dan semua kemaksiatan pembunuhan di zaman di dunia ini akan dilimpahkan semuanya kepada Qabil karena pembunuhan yang pertama yang lakukan. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahaya sifat dengki. Mungkin sifat ini tidak terlalu tampak, ya, dia menggerogoti hati kita. Tapi bagi mereka yang memiliki sifat dengki tidak pernah merasakan tenang di dalam dirinya. Dia akan gelisah ketika melihat saudaranya memiliki harta yang baru. Dia bakalan khawatir, dia akan sempit hatinya ketika melihat saudaranya memiliki nikmat yang baru. Ini salah satu potensi besarnya, penyebabnya adalah tidak bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Nabi kita SAW melarang kita untuk saling hasad di antara saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, Nabi kita SAW menyebutkan larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli. Kita tahu juga bahwasanya dalam kehidupan kita dalam Islam yang diatur bukan hanya perkara ibadah. Islam bukan hanya perkara akidah saja, bukan ibadah saja, tapi di sana terdapat akhlak dan muamalah. Semuanya diurus begitu rinci di dalam Islam. Makanya tidak ada satu agama yang paling rinci yang semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Sampai maaf, perkara buang hajat kita saja diatur di dalam Islam. Terlebih lagi adalah perkara muamalah yang terjadi di antara kita satu dengan yang lainnya. Maka janganlah kita saling menggolimi satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sistem ribawi? Karena sesungguhnya sistem ribawi menggolimi harta saudara kita. Sedangkan Nabi kita SAW menyebutkan sesama muslim itu diharapkan harta dan jiwanya dan kehormatannya. Maka kita tahu para pelaku riba, mereka menzalimi harta saudaranya, meminjam sekian dan dikembalikan harus sekian, dan itu adalah menzalimi saudara kita. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bahkan di dalam syariat-syariat, di dalam Al-Quran tidak ada ancaman sebagaimana ancaman riba. Sebagaimana Allah sebutkan fa'dharu biharbin minallah, maka mereka yang melakukan transaksi ribawi, maka mereka telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pisahkan urusan muamalah dan akidah. Jangan kita pisahkan urusan muamalah dan ibadah. Ini merupakan satu kesatuan yang apabila kita pisahkan berarti kita sedang memisahkan satu kesatuan yang telah disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya bukan hanya untuk satu perkara, tapi seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan, kafah, secara sempurna. Maka ketika kita Islam dalam akidah ibadah, maka Islam juga harus dalam muamalah yang kita lakukan. Karena kezaliman yang terjadi di antara saudara kita merupakan keharaman yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi Nabi kita SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah bahwasanya haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, wa haramtu ala ibadi, dan aku haramkan terhadap hamba-hambaku. Maka fala tazalamu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling menggolimi satu dengan yang lainnya. Inilah bagaimana Islam menghormati, bagaimana menghormati kaum muslimin yang lainnya, kehormatannya. Sampai Nabi kita SAW menyebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Menghina atau mencaci, mengejek saudara kita semuslim, hukumnya adalah fasik, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah satu kekufuran.
Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Maka para ulama menyebutkan membunuh seorang muslim maka hukumnya adalah kekafiran, maka balasannya adalah maka Allah masukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Maka dari sini kita tahu bagaimana berharganya darah seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya runtuhnya dunia ini, hilangnya, hancur luluh lantahnya dunia ini lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada tertumpahnya setetes darah dari kaum muslimin. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa berharganya darah seorang muslim, darah saudara kita. Maka seharusnya setelah kita mengetahui hadis ini, maka timbul rasa cinta kita kepada saudara kita semuslim. Jangan malah kita tidak senang bertransaksi dengan mereka, malah dengan latah kita mengatakan lebih enak, lebih mudah bertransaksi dengan orang-orang kafir, lebih mudah bertransaksi dengan orang-orang di luar kita, dan lebih susah bertransaksi dengan orang sesama kita. Maka ini merupakan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang di luar dari Islam. Sesungguhnya seharusnya sebagai seorang muslim harus mencari seorang muslim yang lainnya dan membangkitkan perekonomian mereka. Kemudian dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menyebutkan hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita SAW ketika menyebutkan tentang takwa maka menunjukkan at-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu di sini, sesungguhnya rasa takut itu berada di dalam hati. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita dapatkan, maka seharusnya menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya makna hakiki orang yang berilmu adalah orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang bergelarkan banyak, bukan mereka yang sekolahnya tinggi, tapi ternyata kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu bisa lahir dari kajian-kajian. Mungkin SD-nya tidak tamat, mungkin tidak bergelarkan dokter, profesor, tapi dia mungkin hanya SD kemudian rutin dalam mengikuti kajian demi kajian, sehingga dengan kajian itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikatnya orang yang alim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang semakin tinggi sekolahnya tapi semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berlaku zalim terhadap saudara semuslimnya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan hadis ini, mudah-mudahan kita akan semakin mempelajari ilmu untuk menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai saudara kita semuslim melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul 'azim wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kesimpulan dari hadis ini, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita semuslim. Banyak hak yang harus kita tunaikan kepada mereka, banyak kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Karena sesungguhnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang muslim lainnya, orang muslim lainnya terlepas dari lisan dan tangannya, terlepas atau terselamatkan dari kejahatan lisannya, dari gibahnya, dari caciannya, dari kezalimannya. Maka itulah kata Rasulullah SAW seorang muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan hak saudara kita, dan saudara kita mampu menunaikan hak kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sebagai hamba yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dimanapun mereka, bagaimana jenis kulit mereka, bahasa mereka, ketika mereka beriman kepada Allah, mereka adalah saudara kita, dan hubungan itu merupakan hubungan yang paling kuat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.